Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan limpah kasih karunia-Nya kita bisa berjumpa dalam pendidikan dasar anggota Koperasi Kredit Swastiastu secara daring. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Fransiskus Asisi Wawan Triyudawanto, sebagai Wakil Ketua Pengurus Kopdit Swastiastu periode 2021 sampai dengan 2023, yang sekaligus juga menjadi Koordinator Panitia Pendidikan Kopdit Swastiastu. Sedangkan anggota Panitia Pendidikan sendiri terdiri atas 2 orang yang juga nanti akan memberikan materi, yaitu Ibu Komang Sri Yuliani dan Ibu Igusti Ayu Diah Lestari. Secara umum, tujuan dari pendidikan dasar anggota ini adalah agar anggota mengetahui apa itu koperasi secara umum, apa tugas, peran, hak, dan kewajiban sebagai anggota Kopdit Swastiastu. Jadi bukan sekadar saja menjadi anggota, namun juga bisa menjadi motor penggerak atau setidaknya ikut memajukan Kopdit Swastiastu. Karena dengan menjadi anggota Kopdit Swastiastu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian telah menjadi pemilik koperasi terbesar di Buleleng, yang memiliki anggota lebih dari 9.000 orang dan aset 90 miliar lebih. Dalam pendidikan dasar anggota Kopdit Swastiastu ini ada 3 materi yang akan diberikan pada kesempatan ini, yaitu dasar perkoperasian, koperasi kredit Swastiastu, serta pola kebijakan dan produk Kopdit Swastiastu. Setelah mengikuti ketiga materi tersebut, silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mengikuti post-test yang disediakan pada Google Form, karena hasil dari post-test tersebut akan menentukan kelayakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mendapatkan sertifikat pendidikan dasar anggota Kopdit Swastiastu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan selamat mengikuti pendidikan dasar secara daring ini. Ikuti seluruh materi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dapat menjadi anggota Kopdit yang smart. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai dengan materi pertama, yaitu dasar perkoperasian. Jati diri koperasi pada dasarnya memiliki 3 bagian yang tidak terpisahkan, yaitu kita akan melihatnya dari sisi definisinya, kemudian nilai-nilai koperasi, dan prinsip-prinsip koperasi. Kita lihat dari definisi koperasi. Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis. Jadi koperasi itu adalah perkumpulan otonom, jadi kumpulan dari masing-masing orang
yang bergabung secara sukarela. Jadi tidak ada paksaan menjadi anggota koperasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial melalui usaha atau perusahaan yang dimiliki secara bersama-sama dan diawasi secara demokratis. Dari definisi tersebut, ya, ada beberapa hal yang bisa kita lihat yang menjadi ciri-ciri dari koperasi. Yang pertama adalah koperasi merupakan perkumpulan otonom dari orang-orang. Jadi perkumpulan dari pribadi-pribadi, orang per orang, bukan kelompok orang. Yang kedua adalah orang-orang ini berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi yang sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi berkumpulnya atau bersatunya orang-orang ini dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi atau pemikiran yang sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ciri yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama tersebut, mereka membentuk perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara bersama. Jadi usaha yang dibentuk itu diawasi bersama, dijalankan bersama. Dengan demikian, maka koperasi menjadi milik setiap orang yang berkumpul atau menjadi milik dari anggota. Jadi koperasi yang benar itu adalah koperasi yang dimiliki oleh anggota, bukan dimiliki oleh perorangan. Dari definisi tersebut, koperasi dapat menunjukkan ciri-ciri koperasi. Dari ciri-ciri tersebut, Dari ciri-ciri koperasi tersebut menunjukkan bahwa satu, koperasi pertama-tama adalah perkumpulan orang sekaligus sebagai perusahaan. Jadi orang-orang yang berkumpul menjadi perusahaan. Kedua adalah anggota adalah pemilik sekaligus pengguna produk perusahaan. Jadi anggota itu selain pemilik, dia juga yang akan menggunakan produk. Jadi menjadi anggota juga berarti dia harus menggunakan apapun yang dihasilkan oleh koperasi. Yang ketiga, anggota-anggota mempunyai kebutuhan dan aspirasi yang sama. Jadi memiliki visi dan misi yang sama. Nah, kita melihat dari nilai-nilai koperasi. Ada keswadayaan, jadi kemampuan koperasi untuk berdaya, memiliki usaha sendiri, tidak bergantung kepada pihak-pihak lain. Kemudian nilai tanggung jawab pribadi. Jadi setiap anggota memiliki tanggung jawab pribadi. Setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terutama terhadap kemajuan dan perkembangan koperasi. Kemudian nilai yang ketiga ada demokrasi. Jadi setiap anggota memiliki hak suara di dalam menentukan maju mundurnya koperasi. Setiap orang, setiap anggota berhak menjadi pengurus koperasi. Maka pada saat pemilihan pengurus ditawarkan kepada setiap anggota siapa yang mau menjadi pengurus. Dan itu pemilihannya dilakukan secara demokrasi.
sehingga setiap orang berhak menjadi pengurus koperasi. Kemudian kesetaraan. Nilai yang berikutnya adalah kesetaraan. Kesetaraan ini maksudnya adalah bahwa setiap anggota setara di dalam koperasi. Jadi tidak ada anggota yang memiliki hak yang luar biasa atau anggota yang boleh sewenang-wenang, itu tidak benar. Atau anggota yang satu orang anggota yang memiliki superpower, nah, itu tidak benar. Maka setiap anggota setara, jadi memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian nilai berikutnya adalah keadilan. Jadi koperasi harus bertindak adil terhadap seluruh anggota. Karena kesetaraan tadi, kesamaan hak dan kewajiban, maka setiap anggota harus diperlakukan secara adil. Nilai berikutnya adalah solidaritas. Solidaritas bermakna bahwa setiap anggota peduli terhadap anggota yang lain. Sehingga di dalam koperasi misalnya terdapat layanan atau fasilitas solidaritas anggota. Jadi setiap anggota solider. Bagaimana kita solider dengan anggota yang lain? Salah satunya ketika ada anggota yang mengalami musibah, maka anggota yang lain juga ikut membantu anggota yang mengalami musibah tersebut. Itu salah satu bentuk solidaritas. Kemudian dari nilai-nilai etika. Jadi selain nilai-nilai yang tadi sudah disebutkan, ada nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika dalam perkoperasian ada 4. Yang pertama, kejujuran. Jadi setiap anggota yang baik harus jujur. Ketika dia mengajukan pinjaman misalnya, dia harus jujur. Bagaimana kondisi keuangannya, bagaimana pendapatannya, keperluannya untuk apa, sehingga pinjaman atau fasilitas yang diberikan itu memang benar-benar dapat bermanfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan. Kemudian tanggung jawab sosial. Di nilai berikutnya, nilai yang kedua adalah tanggung jawab sosial. Jadi setiap anggota memiliki tanggung jawab sosial terhadap anggota yang lain. Tanggung jawab sosial juga bermakna bagaimana koperasi memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Jadi ketika masyarakat sekitar koperasi, yang kantor koperasi itu melakukan kegiatan, maka koperasi kredit Swastiastu juga bertanggung jawab terhadap tanggung jawab saya hapus. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab sosial. Nilai-nilai Nilai berikutnya dari etika adalah tanggung jawab sosial. Karena koperasi berdiri di tengah-tengah masyarakat, maka koperasi memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar. Jadi misalnya di sekitar kantor Kopdit, di seluruh cabang ada kegiatan desa, kegiatan masyarakat, maka Kopdit pun bertanggung jawab terhadap berperan serta atau ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan tersebut, baik dalam bentuk sumbangan dana maupun dalam bentuk tenaga yang dilakukan oleh karyawan ataupun anggota Kopdit di sekitar daerah itu. Nilai etika yang ketiga yaitu keterbukaan.
Jadi seperti yang ini kaitannya dengan yang nilai pertama, kejujuran, di mana setiap anggota harus jujur, maka setiap anggota juga harus terbuka. Terbuka terhadap situasi dan kondisi masing-masing. Jadi tidak boleh menutup-nutupi demi mendapatkan sesuatu, misalnya dari pinjaman, ingin mendapatkan pinjaman yang lebih, kemudian dia tidak terbuka atau menutup-nutupi kondisi keuangan yang sesungguhnya. Ini akan dapat menimbulkan masalah, di mana ketika terjadi persoalan, mungkin saja dia akan menjadi macet pinjamannya, angsurannya. Jadi ini harus dihindari. Jadi setiap anggota harus terbuka, sehingga ketika pengajuan kredit atau pengajuan permohonan semuanya dapat berjalan dengan baik. Keterbukaan ini juga bermakna bagi lembaga. Bagaimana lembaga juga harus terbuka terhadap anggotanya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutup. Setiap anggota berhak mendapat informasi seluas-luasnya tentang koperasi. Nah, keterbukaan ini dapat diwujudkan dalam berbagai cara, misalnya dengan media sosial atau media-media komunikasi lainnya yang ada saat ini. Sehingga memang anggota benar-benar mendapatkan informasi yang baik dan benar dari pengurus maupun manajemen Kopdit Swastiastu. Nilai etika yang keempat yaitu kepedulian terhadap orang lain. Jadi menjadi anggota koperasi, kita harus peduli dengan orang lain, sesama anggota maupun yang non-anggota. Sehingga ini menjadi pendidikan etika, pendidikan moral untuk kita semua. Bagaimana kita juga peduli terhadap kondisi orang lain atau anggota yang lain. Nah, bagian ketiga dari dasar-dasar koperasi adalah prinsip-prinsip koperasi. Nah, prinsip yang pertama dari koperasi adalah keanggotaan secara sukarela dan terbuka. Seperti yang ada definisi di awal bahwa keanggotaan koperasi itu terbuka dan sukarela. Jadi tidak ada paksaan menjadi anggota koperasi. Dan terbuka artinya tidak tertutup atau terbatas pada kelompok-kelompok tertentu atau golongan tertentu. Jadi menjadi anggota koperasi harus terbuka. Siapapun boleh menjadi anggota koperasi. Yang kedua adalah pengawasan demokratis oleh anggota. Karena anggota adalah pemilik dari koperasi, maka ia juga berhak untuk melakukan pengawasan. Nah, pengawasan ini tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi harus dilakukan secara demokratis. Artinya apa? Artinya, anggota memilih wakil-wakilnya untuk duduk di pengawas Kopdit Swastiastu, menjadi pengawas koperasi. Para pengawas inilah yang kemudian menjalankan peran untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap jalannya perkoperasian. Yang ketiga, partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Karena anggota adalah pemilik koperasi, maka seluruh kegiatan ekonomi koperasi harus didukung oleh anggota. Kalau tidak anggota sendiri yang mendukung dan mengembangkan dan memanfaatkan produk-produk koperasi, siapa lagi? Untuk itu, peran serta anggota dalam kemajuan koperasi sangat dibutuhkan.
Prinsip yang keempat, otonomi dan kemandirian. Prinsip ini memiliki makna bahwa koperasi harus berdiri sendiri. Jadi koperasi berdiri sendiri tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Dalam artian bahwa koperasi harus berjalan sesuai dengan sistemnya, sesuai dengan koridor yang benar, tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang dapat menyebabkan koperasi menjadi tidak otonom atau berafiliasi, istilah kerennya itu berafiliasi dengan kelompok tertentu atau dalam politik partai tertentu. Nah, itu tidak boleh. Jadi koperasi itu harus otonom, berdiri sendiri dan mandiri, tidak bergantung pada pihak-pihak lain atau pihak tertentu. Jadi kalau ada sampai koperasi yang bergantung pada 1-2 orang atau kelompok tertentu, maka ini perlu dipertanyakan. Apakah benar-benar itu sebuah koperasi atau hanya sebuah usaha pribadi yang berkedok koperasi? Seperti itu ya. Kemudian prinsip kelima, pendidikan dan pelatihan dan penerangan. Jadi pendidikan, pelatihan, dan penerangan. Jadi koperasi tanggung jawab terhadap pendidikan anggotanya. Koperasi bertanggung jawab terhadap kemajuan pengetahuan dalam artian bahwa anggota koperasi itu tidak boleh dibodoh-bodohi. Jadi anggota koperasi itu harus pintar, harus smart, harus tahu bagaimana ikut serta dalam mengembangkan koperasi. Sehingga koperasi juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota. Selain pendidikan dasar, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang berguna untuk mengembangkan kemampuan atau kualitas dari anggota. Selain daripada pelatihan, juga diberikan penerangan dalam artian bahwa koperasi harus terbuka, harus memberikan informasi yang seluas-luasnya pada anggota. Jadi tidak ada anggota yang tidak tahu tentang koperasinya. Dengan anggota yang memiliki kemampuan, dengan anggota yang pintar, maka koperasi akan semakin maju dan bisa berkembang untuk lebih lanjut, berkembang menjadi koperasi yang lebih besar lagi. Prinsip keenam adalah kerjasama antar koperasi. Jadi koperasi di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Nah, di antara koperasi-koperasi ini harus terjadi kerjasama. Jadi tidak ada koperasi yang boleh berdiri sendiri dalam artian tidak mau menjalin kerjasama dengan koperasi yang lain. Maka harus saling bekerja sama, saling berhubungan baik, sehingga bisa saling mendukung. Prinsip yang ketujuh adalah kepedulian terhadap masyarakat. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa koperasi itu berdiri di tengah-tengah masyarakat. Maka koperasi harus memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Misalnya saja begini, koperasi swastiastu berdiri di tengah-tengah masyarakat yang di Pancasari, misalnya di cabang kita yang di Pancasari, maka masyarakat Pancasari. Nah, ketika masyarakat sekitar melaksanakan persembahyangan bersama dalam atau odalan desa, maka koperasi pun tetap harus ikut serta dalam artian ikut mendukung kegiatan tersebut, baik dari segi pendanaan, walaupun tidak banyak, namun kita juga ikut menyumbang dalam acara tersebut. Nah, demikianlah dasar-dasar koperasi yang bisa saya sampaikan. Sekiranya apa yang saya sampaikan ini dapat
bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan atau kesalahan-kesalahan, karena ini baru tahap pembelajaran bagi kami juga. Kiranya segala kritik dan saran bisa disampaikan untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih.